Dan ada satu masalah yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana kalau seorang anak itu sudah baik sama ibunya, tapi ibunya memperlakukan kebalikan dari itu? Ya. Jadi yang kita sebutkan tadi itulah yang terjadi. Tapi bisa juga terjadi adalah seorang ibu yang melakukan satu muamalah, satu perbuatan kepada anaknya itu berbalik dengan ketaatan anak dan kebaikan anak tadi pada ibunya. Terus apa yang mesti dilakukan? Bisa juga nanti seorang ayah, saya akan ceritakan juga kejadian seorang ayah yang sama anaknya. Jadi kalau seorang anak baik sama ibunya, tapi ibunya kasar, nah ini juga sebagai cobaan untuk si anak tadi. Tapi saya yakin endingnya juga akan indah ya. Nah di sini si anak tadi dia tetap nggak goyang, apapun dia tetap baik sama ibunya. Jadi kalaupun si anak tadi diperlakukan buruk oleh si ibunya, mungkin dimaki-maki, anak pun tidak boleh membalas sama sekali. Tetap kebaikan aja dia lakukan. Nah, kalau itu terjadi, ya sudah, jangan dia terus kasar sama ibunya. Ya dia akan durhaka lagi. Ya. Kalau itu terjadi, dia harus berlaku baik, tidak kasar, tidak buruk, tidak terus. Sambil dia berdoa, mudah-mudahan Allah lembutkan hati orang tuanya, hati ibunya. Bisa juga terjadi pada si ayah, ya kasar sama anaknya juga. Bisa juga karena anak laki-laki dan bapak laki, anak pun melawan juga. Bisa juga, sehingga terjadi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anak yang kasar sama bapaknya. Si bapak membawa si anak tadi, usia 13-14 tahun lah si anak. Ya sudah mulai kuat, sudah bisa, ya beranilah si anak. Ketika si ayah membawa anak tadi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasti ingin dikenakan sanksi. Yang ayahnya ingin, anak ini durhaka, ini sudah berbuat kurang ajar dengan bapaknya. Si anak bertanya, wahai Amirul Mukminin. Arti si anak itu siaplah dikenakan sanksi. Dia katakan, apa kewajiban ayahku? Ya kaget juga Sayyidina Umar ditanya begitu. Apa kewajiban ayahnya apa? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kewajiban ayahmu 3. Yang pertama, sebelum dia menikah, dia mencari istri yang solehah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dikaruniai anak, maka dia memberikan nama anak yang terbaik untuk anaknya. Ketika dia menikah, dapat anak, ya dia cari nama yang bagus untuk anaknya. Dan yang ketiga adalah kewajiban ayah mendidikmu, mensekolahkanmu, membawakan guru untukmu. Si anak tadi mengatakan, aku tidak mendapatkan ketiga-tiganya dari ayahku. Ibuku bukan wanita yang soleha. Jadi ibunya ini mungkin bahasanya juga kasar. Yang kedua, ketika aku lahir, aku diberikan nama bukan nama yang bagus. Sehingga kalau dipanggil oleh teman-temanku itu rasanya nggak enak sebab namanya nggak bagus. Dan yang ketiga adalah aku tidak disekolahkan, tidak didatangkan guru padaku, dan tidak aku mendapatkan pendidikan yang bagus dari ayah. Mulai kecil aku disuruh menggembala saja, ngurusin kambing, ontanya terus. Si bapak ada di situ dan diam, berarti ini benar semua. Nah, kemudian apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil dia melirik wajahnya kepada si bapak tadi yang mengakui, dia diam berarti dia mengakui. Aqaqtahu qabla an ya'uqqaka ya fulan. Engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu tadi durhaka padamu, wahai si fulan. Nah, sebab 3 hal tadi kalau tidak disiapkan berarti si bapak ini enggak perhatian. Ya, dia tidak memilih istri yang soleha. Memang istri itu pilihannya banyak. Karena wajah,
karena kekayaan, karena keturunan, atau karena agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita yang dijadikan prioritas itu pertama adalah agama, ya, akhlak, budi pekerti, dan agama si wanita tadi. Sebagaimana pria juga begitu. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepadamu, wahai para orang tua, seorang laki-laki yang engkau senang, engkau ridha akhlak dan agamanya. Setelah itu ada keturunannya, wajahnya, kemudian hartanya, silahkan, itu pelengkap. Tetapi yang pertama adalah agama dan akhlak itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita menjadikan perhatian bahwa jangan pula si ayah tadi juga durhaka pada anak. Bagaimana durhakanya? Dia tidak membuat kondisi itu yang sehat untuk anak-anak tadi tumbuh. Yang pertama, ibu rumah tangga harus solehah cari. Yang kedua tadi, diberikan nama yang terbaik. Kalau tidak tahu, tanya pada mereka-mereka yang mengerti. Dan yang ketiga juga, carikan lembaga pendidikan, sekolah. Nah itu, jadi dalam menghadapi kondisi yang seperti saat ini, di mana godaan-godaan itu sangat besar sekali, maka dua hal yang harus kita berikan pada si anak. Yang pertama, kondisi rumah tangga yang sehat, tumbuh kembang anak itu dalam iman dan takwa. Yang kedua adalah lembaga pendidikan, ya, sehingga anak tumbuh kembang di rumah dan di sekolah dengan sesuatu yang sehat secara fisik, secara pikiran, secara roh. Dan kondisi ini harus ada. Berarti 50% sudah kita pegang. Nah, ketika anak tadi berinteraksi di kampung, di lingkungannya, dia sudah punya imunitas. Di samping apa yang dia lihat, dibaca, handphone, sekarang kan macam-macam. Nah, orang tua harus mengontrol. Nah, barulah nanti akan terbentuk satu kepribadian muslim dan muslimah yang baik untuk si anak. Untuk dia birrul walidain sudah dibentuk. Rumah tangga yang sehat, yang islami. Ya, lembaga pendidikan yang guru-gurunya, kurikulumnya bagus. Kemudian dicarikan lingkungan yang sehat untuk anak-anak tadi tumbuh kembang. Seperti pohon terus tumbuh tanpa ke kiri ke kanan. Nah, ini bisa menghadapi apa? Angin yang kencang, goncangan. Nah, ini si anak insya Allah akan bagus tumbuh kembangnya dan menjadi anak yang soleh, solehah, solihin, dan solehat. Dan insya Allah endingnya adalah nanti yang merasakan adalah kedua orang tuanya.